Nah, halo guys. Sekarang di video kali ini kita bakal membahas tentang kelemahan dari KUHP yang lama. Juga kita bakal membahas permasalahan praktik peradilan pidana yang ada di Indonesia. Juga kalian penasaran gak sih kenapa KUHP itu diperbarui? Apa sih tujuannya? Nah, buat yang penasaran jangan kemana-mana, langsung aja kita let's go ke pembahasannya. Yang pertama ada kelemahan KUHP. Kelemahan KUHP seperti yang kita ketahui bahwa KUHP ini telah berjalan kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun. Sehingga dalam 40 tahun itu memungkinkan untuk terjadinya perkembangan teknologi sangat pesat. Dan kelemahannya ya ada di sini. KUHP tidak bisa menandingi teknologi yang sangat canggih di zaman sekarang. Dan itu menjadi kelemahan yang pertama. Yang kedua, itu adalah kurangnya optimalisasi dalam pengawasan para aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum yang kurang diawasi akan menggunakan kesewenang-wenangan mereka dengan sewenang-wenang. Dan yang ketiga, kurangnya perlindungan terhadap korban dari tindak pidana. Korban biasanya dapat psikologi atau trauma dari tindakan kriminal itu, dan di KUHP ini kurang adanya perlindungan. Jadi di KUHP yang baru itu terdapat undang-undang baru tentang perlindungan korban. Lanjut, yang kedua itu ada permasalahan praktik pidana di Indonesia, dan di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penangkapan dan penahanan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Yang kedua itu hak-hak dari tersangka atau terdakwa itu tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, sekalipun mereka tersangka masih mempunyai hak-hak ya teman-teman. Yang ketiga, proses penyidikan dan persidangan yang sangat lama sehingga kurang efektif bagi berjalannya praktik pidana di Indonesia ini. Yang keempat itu ada kelebihan kapasitas lembaga di Indonesia, itu pun menjadi masalah yang sangat serius di zaman sekarang. Dan keempat, masalah tadi itu cukup untuk menjadi alasan kenapa sistem praktik pidana di Indonesia itu perlu diganti. Lanjut yang ketiga. Poin ketiga, kenapa sih pembaruan KUHP itu sangat dibutuhkan? Karena hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti apa? Seperti masyarakat yang terus berubah, teknologi yang semakin canggih, dan tindak pidana yang semakin kompleks. Jika aturan hukum tidak diperbarui, maka akan terjadi ketidaksamaan atau ketidaksesuaian antara aturan dan kenyataan di lapangan. Selain itu, pembaruan juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dalam proses peradilan pidana. Adapun yang keempat, tujuan utama perubahan KUHP lama yaitu yang pertama menyelaraskan hukum dengan perkembangan zaman, yang kedua memperkuat perlindungan hak-hak manusia baik bagi tersangka, terdakwa maupun korban, yang ketiga mewujudkan sistem peradilan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya perubahan KUHP diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi bagi semua pihak. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa KUHP 1981 memang memiliki peran penting dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan. Pembaruan KUHP bukan hanya soal mengganti aturan lama, tetapi tentang memastikan bahwa hukum benar-benar mampu melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan bagi korban, serta menjamin proses yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak. Dengan pembaruan yang tepat, kita berharap sistem peradilan pidana di Indonesia semakin adil, modern, dan manusiawi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.